D1A020429 kelas G1. Yang saya hormati Bapak Sofan SHMA dan Ibu Rizka Amelia SHMA selaku dosen Hukum Tata Negara, dan rekan-rekan yang saya hormati. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan dengan tema sumber hukum tata negara. Masalah-masalah yang akan saya bahas antara lain apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Ada beberapa macam sumber hukum. Bagaimana sumber hukum tata negara? Menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Adapun pengertian menurut Sudikno Martokusumo sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Perancis, Romawi, dan lain-lain. Sebagai sumber hukum berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum yang penguasa atau masyarakat. Macam-macam sumber hukum. Menurut R. Suroso mengenai macam-macam sumber hukum, Sudikno menyebutkan sumber hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu formal dan material. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum yang berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Yakini undang-undang, traktat, konvensi, doktrin, dan yang terakhir jurisprudensi atau keputusan hakim. Sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor yang membentukkan pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan, politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, kriminologi, lalu lintas, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum tata negara. Hamim S. Atamimi mengumumkan pandangan dalam sumber hukum tata negara Indonesia. Dari pandangan ini, sumber hukum tata negara Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya. Yang kedua, ketetapan MPR. Dari pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara. Dengan istilah menetapkan tersebut, maka orang berkesimpulan bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut ketetapan MPR. Yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Dalam hal keadaan yang dan kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan persidangan. Namun jika tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah itu harus dicabut. Yang keempat, peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dan DPR oleh UUD 1945, kepada Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima, keputusan Presiden. UUD 1945 menentukan keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang benar. Peraturan pelaksanaan lainnya. Yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan lainnya adalah pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi, materi, dan lain-lain yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang tinggi. Yang terakhir, konvention atau konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Yang terakhir, traktat. Traktat atau perjanjian, yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Sekian dari saya, R. Sukman Muhammad Rafiq. Apabila salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih.